Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Puspitasari dengan NPM 272 dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan tentang pengilustrasian pada mata kuliah strategi operasi dengan materi pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Dalam pengembangan produk dan layanan serta organisasi, ada keterkaitan antara inovasi, kreativitas, dan desain. Yang pertama adalah inovasi. Apa sih inovasi itu? Inovasi yaitu melakukan sesuatu yang baru yang muncul dari pikiran seseorang. Dan kreativitas sendiri merupakan kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide yang baru yang signifikan, di mana kreativitas ini merupakan unsur penting dalam inovasi. Dan yang selanjutnya adalah desain. Desain sendiri menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat detail. Dan yang selanjutnya adalah akan setelah melampaui tiga hal tersebut akan muncul yang namanya produk dan layanan. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan produk dan layanan. Di sini akan mengambil model panggung atau stage model, di mana stage model ini merupakan salah satu model khas dari proses pengembangan produk dan layanan yang merupakan pendekatan yang agak sederhana untuk menggambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada pembuatan konsep. Untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi front of house atau lebih formal dari departemen sendiri. Yang kedua adalah penyaringan konsep, di mana tidak semua konsep itu memiliki potensi untuk dikembangkan hingga peluncuran pasar. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Dan yang ketiga adalah desain awal, di mana tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Ini termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Ini akan memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen, penyusun yang membentuk paket produk atau layanan. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi dan peningkatan desain, di mana tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Dan yang kelima yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir, di mana mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Dan ini mungkin untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan, tetapi seringkali juga untuk mengurangi risiko yang melekat dalam terjun langsung ke pasar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan proses operasi, di mana sebagian besar model pengembangan produk dan layanan mengasumsikan bahwa tahap akhir akan melibatkan pengembangan proses operasi yang pada akhirnya akan menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Dan yang selanjutnya yaitu perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan, di mana terdapat yang pertama yaitu kualitas pengembangan produk dan layanan, yang kedua terdapat kecepatan pengembangan produk dan layanan, yang ketiga yaitu ketergantungan pengembangan layanan produk, yang keempat fleksibilitas pengembangan produk dan layanan, dan yang terakhir yaitu biaya pengembangan produk dan layanan. Dan untuk perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan, terdapat yaitu yang pertama kapasitas pengembangan produk dan layanan, yang kedua terdapat permintaan pembangunan yang tidak merata, lalu jaringan pengembangan produk dan layanan, dan serta melibatkan pemasok dalam pengembangan. Melibatkan pemasok dalam pengembangan di sini yang dimaksud seperti misalnya produsen komponen diminta oleh pelanggan untuk merancang bagian baru, menyediakan layanan daripada membuat produk fisik. Nah, bahkan pemasok layanan dalam merancang layanan baru untuk pelanggan terlibat dalam pertukaran satu kali atau setidaknya relatif jarang dengan pelanggannya, di mana pengetahuannya sendiri tertanam dalam desain. Dan yang selanjutnya yaitu melibatkan pelanggan dalam pengembangan, di mana tidak sedikit orang yang mengetahui kelebihan dan keterbatasan produk dan layanan lebih baik dari pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Maka sumber umpan balik yang jelas tentang kinerja produk atau layanan adalah mereka yang secara teratur menggunakan produk tersebut. Yang selanjutnya adalah teknologi pengembangan produk dan layanan.
lalu teknologi manajemen pengetahuan, dan yang terakhir adalah organisasi pengembangan produk dan layanan. Yang selanjutnya adalah saya ambil dari Samsung, yaitu pengembangan konsep produk baru pada Samsung, di mana Samsung memiliki konsep produk terutama pada produk ponsel dan semikonduktornya. Hal ini dilandaskan dari keseriusan Samsung dalam membiayai dan mengelola proses pengembangan konsep produk baru. Pada tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Samsung Group mengeluarkan mobile phone yang berawal dengan mengikuti perkembangan zaman yang ternyata sangat menarik pasar dunia, dan konsumen menyukai konsep produk serta kualitas dari produk itu sendiri hingga saat ini dapat disebut dengan smartphone. Samsung juga dianggap sebagai salah satu perusahaan yang rela mengeluarkan dana yang sangat besar untuk departemen riset dan pengembangan konsep produknya. Inovasi konsep produk smartphone Samsung juga mendukung prediksi naiknya penjualan dan penggunaan smartphone. Maka setiap tahunnya Samsung berinovasi untuk mengeluarkan kelebihan dan kecanggihan konsep produk baru bagi penggunanya sehingga membuat konsumen tertarik dan meningkatkan penjualan. Di mana Samsung berinovasi untuk mengeluarkan konsep produk smartphone yang begitu canggih, yaitu salah satunya Samsung Galaxy Z Fold 2 dengan konsep produk yang sangat berbeda dari smartphone biasanya, di mana konsep produk ini membuat konsumen tertarik, terutama dengan layar Dynamic AMOLED 2x 7,6 inches, di mana konsumen dapat melihat layar smartphone yang lebih besar. Dan ini termasuk ke dalam melibatkan konsumen dalam pembuatan konsep produk ya, di mana konsumen lebih mengutamakan layar yang lebih besar agar lebih mempermudah dalam penggunaan smartphone daripada layar yang lebih kecil, sehingga Samsung menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Dalam memasarkan produknya, Samsung menggunakan strategi penentuan posisi pasar dengan diferensiasi produk yang dijual, produk yang inovatif, harga yang seragam, dan sesuai dengan produk yang dipasarkan. Saluran distribusi dengan 2 agen besar, promosi dengan above the line dan below the line, serta pelayanan yang memuaskan dari berbagai gerai Samsung, membuat produk Samsung diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penjualan produk Samsung dari tahun ke tahun. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.